Halo, selamat jumpa kembali bagi setiap anak-anak Miss. Hari ini kita sudah di tahun yang baru, di bulan Januari tahun 2021. Nah, ini adalah menjadi pembelajaran kita yang pertama pada buku tematik 3E. Ya, tema 3E yang kita pakai hari ini dan untuk selama 1 bulan ini ya. Nah, temanya adalah cuaca. Oke, kita akan masuk dalam subtema 1 yang bertema cuaca dalam pembelajaran 1 sampai 2. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar tentang apa ya? Sesuai dengan subtema 1 yaitu cuaca, kita akan mempelajari pada subtema 1 ini mengenai cuaca, ya. Nah, tapi kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan cuaca. Nah, cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Nah, ini ya, ini yang dinamakan dengan cuaca. Nah, cuaca itu ada 4 jenis, cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Nah, apa sih ciri-ciri cuaca? Nah, ciri-ciri cuaca yang pertama adalah cuaca cerah. Nah, kalau saat cuaca cerah, matahari tampak bersinar. Pada saat matahari terbit atau tenggelam, maka langit akan berwarna merah atau kuning terang. Nah, pada malam hari, di langit tampak jelas terlihat bintang dan bulan. Nah, sinar matahari yang bersinar terik, suhu udara terasa panas. Namun, saat sinar matahari tertutup awan, suhu udara tidak terlalu panas. Itu yang pertama ya, ciri-ciri cuaca cerah. Yang kedua, cuaca berawan atau banyak terlihat awan di langit. Nah, cuaca berawan ini adalah cuaca yang dimana kita bisa melihat lebih banyak awan di langit, sehingga sinar matahari akan ditutupi oleh awan dan suhu di bumi tidak terasa panas. Nah, kumpulan awan dapat membesar membentuk awan mendung sebagai tanda akan turunnya hujan. Ini ya. Jadi cuaca berawan itu sebagai tanda. Yaitu cuaca mendung. Bisa sebagai tanda juga untuk turunnya hujan, ya. Sehingga cuaca mendung adalah ada awan yang terlihat namun matahari tidak terlalu bersinar dan tidak panas. Jadi itu mendung ya, untuk cuaca mendung. Nah, yang terakhir, cuaca hujan. Cuaca hujan itu adalah cuaca yang turun hujan. Turunnya hujan dapat juga disertai angin atau petir. Nah, saat cuaca hujan, suhu udara lebih dingin dan sinar matahari tertutup awan. Nah, ingat ya, cuaca itu dapat berubah sewaktu-waktu loh. Contohnya, pagi cuaca dapat mendung. Nah, siangnya bisa tiba-tiba hujan. Atau siangnya bisa matahari kembali bersinar dengan cerah. Nah, itu ya. Nah, yang perlu kita ketahui lagi, cuaca yang akan terjadi itu dapat kita lihat dengan awan. Ya, awan dapat menjadi penanda cuaca yang akan terjadi. Apa yang dimaksud dengan awan? Awan merupakan kumpulan uap air yang mengembun di angkasa. Awan terbentuk dari hasil penguapan air laut, air sungai, air danau, dan lain-lain. Uap air yang sangat kecil dan ringan akan terbawa ke angkasa. Karena suhu dingin pada ketinggian tertentu, uap air akan mengembun membentuk awan. Nah, pada halaman 4 di sini ada ayo lakukan. Coba diperhatikan. Bacalah
pernyataan berikut, kemudian pasangkanlah dengan keadaan cuaca yang tepat, ya, di halaman 4. Nah, yang pertama, hari menjelang sore, sinar matahari tertutup awan. Awan terlihat kelabu, tanda akan datangnya hujan. Ketika akan keluar rumah, Santi tidak lupa membawa payung. Kira-kira itu cuaca cerah, mendung, berangin, atau hujan ya? Oke. Itu cuacanya mendung. Oke. Nah, untuk pernyataan kedua, titik-titik air hujan, titik-titik air turun dari langit. Suhu udara terasa dingin. Ibu membuatkan minuman teh manis hangat untuk ayah. Rino memakai jaket karena kedinginan. Nah, cuaca apa yang terjadi? Iya, betul, cuaca hujan. Jadi dipasangkan ya, ditarik garisnya. Lalu pernyataan yang ketiga, langit tampak berawan, suhu udara dingin. Angin bertiup kencang sehingga menerbangkan benda-benda ringan yang dilaluinya. Para pengendara kendaraan bermotor berhati-hati saat melintas di jalan raya karena angin dapat bertiup kencang sehingga dapat merobohkan pepohonan di pinggir jalan. Nah, kira-kira ini cuaca apa ya? Iya, betul, cuaca berangin. Lalu pernyataan yang terakhir, sinar matahari memancar terang, langit biru cerah, angin berhembus semilir. Rudi dan teman-temannya bermain di taman. Selesai bermain, karena udara terasa panas, Rudi membeli es krim. Cuaca apa yang terjadi? Ya, betul, cuaca cerah. Nah, ada sebuah percakapan yang bisa anak-anak baca pada halaman 5, yaitu percakapan antara ibu, ayah, dan Cika. Nah, ya, percakapan antara ayah, ibu, dan Cika. Nah, lalu coba lihat di halaman 6. Ini menjadi tugas anak-anak, yaitu mengamati perakiraan cuaca. Jadi di halaman 7, dia paling atas nomor 4. Cara kerjanya lihat nomor 1, 2, 3 ya. Lalu di nomor 4 itu ditulis nama kota, jadi kita lihat di Batam saja ya. Contohnya kecamatan apa? Lubuk Baja kah? Batu Ampar kah? Batam Kota kah? Sekupang kah? Nongsa kah? Bengkong kah? Jadi terserah anak-anak melihat 5 kecamatan di kota Batam. Oke, dalam 4 hari. Lihat cuacanya ditulis nanti. Misalnya Bengkong, simbolnya tadi apa? Cuaca apa? Cerah, berawan, mendung. Apa artinya tadi? Gitu ya, ditulis ya. Jadi hanya nomor 4 saja yang dikerjakan. Itu dalam waktu 1 minggu, dikumpulkan minggu depan. Oke? Oke. Nah, kira-kira siapa yang tahu ini? Apa ini? Awan Putih ciptaan Ate Mahmud. Nah, Awan Putih ini merupakan sebuah lagu yang bisa kita nyanyikan ya. Nah, karena salah satu hal yang mempengaruhi cuaca itu adalah awan putih. Nah, awan putih itu pertanda cuaca yang dapat kita amati. Jadi ketika kita mau mengamati cuaca, kita bisa melihat awan ya. Nah, dari lagu ini kita bisa melihat Awan Putih ciptaan Ateh Mahmud dinyanyikan dengan tempo yang sedang dan suasana riang. Ya, dengan suasana riang. Karena apa? Karena awan adalah gumpalan uap air yang terbentuk oleh adanya siklus daur air yang terus-menerus terjadi. Nah, jadi ini dinyanyikan dengan riang ya. Awan putihnya dan temponya sedang, jangan terlalu lambat dan jangan terlalu cepat. Oke? Nah, jadi ini tidak dipraktekkan untuk tugas sekarang. Kemungkinan ini akan kita praktekkan ketika nanti musik
ya, pembelajaran musik. Oke? Oke. Lalu ketika kita sudah belajar tentang awan putih, nah, kita akan masuk dalam pembelajaran kita di halaman 7. Nah, tadi kan hujan nih. Kita sudah mengamati hujan. Nah, saat hujan turun, itu udara akan terasa dingin. Nah, paling enak ketika cuaca dingin itu makan yang hangat-hangat. Tetapi berbeda dengan Cika di halaman 7. Cika ingin memakan coklat. Nah, Cika memiliki 1 batang coklat. Cika ingin agar coklat tersisa untuk dimakan nanti. Nah, oleh karena itu Cika mencoba membagi coklat dengan beberapa cara. Nah, bisa anak-anak lihat di halaman 7, cara pertama dan cara kedua. Jadi yang pertama di halaman 7 itu dibagi 2 dulu. Menjadi setengah-setengah. Atau 1/2 dibaca. Lalu cara kedua dibagi 3. Sehingga 1/3. Nah, ya. Apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan merupakan bilangan yang terdiri atas 2 angka, yakni angka di atas sebagai pembilang atau disebut pembilang, dan angka di bawah itu sebagai pembagi atau penyebut. Nah, ini ya. Contohnya ini nih gambarnya. Yang diarsir warna kuning 1. Nah, yang warna putih ada 1, sehingga menjadi setengah. Karena setengah ya. Lalu yang di sebelahnya ada gambar lingkaran penuh dibagi 4. Nah, yang diarsir hanya 1 atau yang diwarnai hanya 1. Sehingga 1/4. Nah, ini sudah kita pelajari ya di pembelajaran sebelumnya ya, di semester pertama. Nah, jadi ini sudah enggak asing lagi ya. Kalau ini yang diarsir 3 menjadi 3/4. Karena lihat pembagiannya ada berapa? Ada 4. 4 itu disebut penyebut, 3 itu disebut pembilang. Oke? Nah, coba lihat di halaman 8. Nah, di halaman 8 ada 1 buah kelapa dibagi 2 menjadi setengah. Lalu di nomor 2 ada 1 buah roti dibagi menjadi 3. Nah, disebut ya, betul, 1/3. Lalu, nomor 3, ada sebuah coklat kah itu, ataukah itu kayu dibagi 2. Disebut dengan setengah. Lalu, nomor 4, ada coklat 3 baris. Atau 1 yang terbentuk dari 3 baris, dipotong 1 menjadi 1/3 atau 1/3 ya. Jadi udah Miss jelasin ya. Oke. Nah, siapa yang ingat dengan gambar ini? Ini sudah kita pelajari waktu semester 1. Ada air laut yang naik menguap ke atas menjadi awan, dan lihat di situ ada awan hitam yang bertanda akan hujan, dan air turun dan kembali siklusnya seperti itu berulang-ulang ya. Nah, ini adalah proses terjadinya awan. Ini ya. Jadi dari air yang menguap itu dia menjadi awan. Nah, kita mau lihat proses terjadinya awan. Pertama, seluruh air yang berada di atas permukaan bumi, baik dari danau, sungai, laut, bahkan air yang ada di dalam tubuh kita, ketika terkena sinar matahari ataupun udara yang panas, membuat air tersebut menguap dan terbang. Lalu yang kedua, saat telah mencapai lapisan atmosfer yang memiliki suhu yang lebih rendah dari suhu normal, maka uap air tersebut mulai melakukan pengembunan dan menjadi titik-titik air yang bergabung menjadi satu dalam keadaan setengah menguap.
sekumpulan titik air dan uap air inilah yang disebut sebagai awan. Dan yang ketiga, sekumpulan awan uap air yang bergabung menjadi awan ini kemudian bergabung dengan sekumpulan awan lain sehingga membuat dan menimbulkan awan yang semakin bertambah berat. Dan ketika sudah berat, dikarenakan berat inilah maka awan yang ada turun mendekati atmosfer bumi yang paling bawah. Akibatnya adanya gaya gravitasi. Hal tersebut kemudian membuat terjadinya penurunan suhu, temperatur di wilayah yang ditutupi oleh awan, sehingga menghalangi cahaya dan udara panas yang ditimbulkan oleh matahari. Nah, proses terjadinya hujan yang kelima adalah dengan demikian, uap air yang telah menjadi air tersebut tidak dapat tertampung lagi dan turun ke bumi. Inilah yang disebut dengan proses terjadinya hujan. Dan yang terakhir, setelah melepasnya air yang telah jatuh ke bumi, akibat proses terjadinya hujan, maka udara di sekitar tempat tersebut kembali memanas. Hal ini menyebabkan air yang ada di sekitar tempat tersebut kembali menguap dan naik ke atas atmosfer yang lebih dingin lagi untuk kembali membentuk awan. Oke, ini ya sekilas ya, misal jelaskan lagi tentang awan. Nah, ketika kita bisa melihat awan, anak-anak bisa melihat awan di langit, ya kan? Nah, awan di langit itu banyak bentuk loh, banyak sekali bentuk-bentuk awan. Berdasarkan bentuknya, awan dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Nah, bila dilihat di dalam halaman buku halaman 11, yang pertama awan berbentuk serat. Nah, atau yang disebut dengan awan sirus. Awan sirus ini akan tampak berwarna putih seperti kapas, berserat-serat ya, dan tembus cahaya matahari. Artinya, awan ini akan menimbulkan tidak akan tidak akan menimbulkan hujan. Ini bentuk awannya, dilihat ya kalau lagi di luar rumah. Yang kedua, awan apa ini ayo? Ya, betul, awan cumulus. Nah, atau disebut awan berbentuk gumpalan. Awan ini berbentuk gumpalan dan tidak tembus cahaya matahari sehingga akan tampak cahaya di bagian tepi awan. Artinya cuaca akan tetap cerah dan panas. Lalu yang ketiga ini, awan apa nih? Awan berbentuk lapisan atau awan stratus. Jadi ini bentuk awan stratus ya, kalau anak-anak lihat di langit ya. Awan ini berlapis-lapis dan berwarna kelabu, artinya akan turun hujan, tapi hujan gerimis. Nah, lalu di yang keempat ada awan nimbostratus. Nah, awan ini terbentuk dari hasilnya penebalan awan stratus. Jadi awan stratus tadi menebal dan berwarna putih keabu-abuan. Cahaya matahari akan sulit tembus sehingga turun hujan gerimis dalam jangka yang lama, dalam waktu yang lama. Jadi kalau ada gerimisnya lama sekali, perhatikan awannya. Itu adalah awan nimbostratus. Lalu yang kelima yaitu bentuk awan cumulonimbus. Apa itu cumulonimbus? Cumulonimbus adalah awan tebal yang besar. Nah, awan ini berkembang dari awan cumulus, berkembang membentuk awan cumulonimbus atau awan mendung ya. Awan ini berwarna gelap dan awan ini juga dikhawatirkan dalam penerbangan. Jadi kalau ada pesawat terbang yang akan terbang, mereka paling khawatir dengan adanya awan ini di langit. Nah, ketika awan ini muncul biasanya akan ditandai dengan angin ribut, hujan badai, dan sampai adanya petir. Oke? Sudah paham ya? Ada 5 awan yang ada. Lalu kita akan lihat di halaman 12. Ayo berlatih. Yang pertama,
Awan merupakan kumpulan titik-titik yang membeku di angkasa. Kumpulan apa? Uap air, betul. Hujan titik-titik dapat ditandai dengan adanya awan stratus di langit. Hujan apa adanya awan stratus? Ya, betul, hujan gerimis. Bentuk titik-titik adalah ciri khas dari awan cumulus. Nah, awan cumulus bentuknya gimana? Menggumpal, ya, betul. Awan berbentuk serat berwarna putih seperti kapas merupakan ciri-ciri awan apa? Yo, cirrus. Oke, yang terakhir, awan cumulus yang berkumpul banyak dapat berubah menjadi awan mendung. Oke, good job anak-anak. Nah, coba lihat, baca di halaman 13. Ada satu cerita percakapan antara Hadi dan Ando. Nah, mereka sedang menikmati udara pagi. Coba dibaca ya. Nah, setelah membaca halaman 13, anak-anak coba lihat kembali halaman 10. Ketika pada pagi hari cuaca yang cerah, murid-murid itu paling senang untuk berolahraga, apalagi olahraganya di lapangan ya. Nah, karena kita masih dalam pembelajaran online, jadi anak-anak bisa berolahraga di rumah masing-masing. Nah, dalam olahraga itu akan melatih keseimbangan dengan beberapa posisi, ada di halaman 10 ya. Nah, gerakan keseimbangan dapat dilakukan dengan posisi duduk, berdiri, ataupun tidur. Nah, bisa dilihat di halaman 10 ada 3. Pertama, duduk mengangkat kedua kaki. Yang kedua, berdiri dengan satu kaki bersila. Dan yang ketiga, berdiri dengan satu kaki. Nah, ini ya di halaman 10 tadi ya. Jadi ini bisa anak-anak baca kembali. Oke? Oke. Akhirnya pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 1 sampai 2 kita selesai dalam video ini. Jangan lupa diputar kembali atau di-play kembali video ini jika tadinya ketinggalan ya. Dan jangan lupa untuk latihan yang Miss infokan di grup, yang Miss infokan di dalam video itu difoto dan dikirimkan ke Miss. Tetapi yang tidak Miss infokan ini adalah menjadi tugas, itu anak-anak jangan lupa diisi ya. Tetap diisi di rumah, dipelajari kembali. Oke? Oke, sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.